Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kalian yang ada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi teman-teman yang mungkin belum bisa secara langsung join, itu insya Allah nanti juga akan bisa menyimak hasil rekaman kita hari ini. Oke, saya izin share screen dulu ya untuk pertemuan kita. Ya, sudah nampak ya di layarnya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama itu babnya adalah pengantar anatomi dan fisiologi manusia. Jadi harapannya kalian sebelum banyak belajar tentang anatomi dan fisiologi manusia, kita harus tahu dulu apa sih anatomi dan fisiologi manusia itu, kan begitu ya. Jadi tak kenal maka kita harus ta'aruf gitu ya, bukan tak sayang gitu kan. Kita kalau nggak kenal ya harus kenalan, biar kita sayang. Artinya biar kita bisa lebih menyatu dengan apa yang nantinya akan disampaikan. Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan itu ya, bahwasanya untuk anatomi dan fisiologi manusia itu bukan hal baru sebetulnya atau bukan hal yang asing ya. Karena dari kita waktu SMP, SMA, atau mungkin SMK ya, kalau mungkin SMK-nya menjuru mungkin tidak belajar, tetapi paling enggak waktu SMP itu pernah ya belajar tentang anatomi dan fisiologi manusia. Meskipun itu adalah dasarnya ya, bukan secara spesifik yang nantinya akan kita pelajari di tiga farmasi ini. Ada yang tahu mungkin sebelumnya anatomi dan fisiologi manusia itu kita mau bahas apa sih? Ayo. Susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun sifat fungsinya. Oke, susunan tubuh. Iya, betul itu. Ada lagi mungkin yang lain? Jadi tubuh kita ini bisa bergerak, tubuh kita ini bisa berfungsi, tubuh kita ini bisa melakukan segala hal yang kita inginkan. Itu bukan berarti tiba-tiba ada, itu tidak. Jadi semua itu harus terkoordinasi menjadi satu dan itu harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada satu saja bagian yang itu tidak berfungsi, otomatis akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan dulu istilah anatomi ya. Ada anatomi, ada fisiologi, itu hal yang berbeda ya. Meskipun dalam penyampaian materinya itu dalam satu bidang studi ya, artinya dalam satu mata kuliah seperti itu ya. Jadi anatomi dan fisiologi. Jadi istilah anatomi itu berasal dari bahasa Yunani. Banyak ya istilah-istilah yang kita gunakan dalam bahasa medis nantinya itu diambil dari bahasa Yunani. Jadi mau nggak mau kalian juga harus belajar ya hal-hal yang mungkin sekiranya di luar bahasa kita sehari-hari ternyata itu seringkali kita gunakan dalam bahasa medis. Jadi kalau anatomi dan fisiologi ini sudah jarang ya kita menggunakan bahasa-bahasa keseharian begitu. Kenapa? Karena tujuannya antara maksud satu orang dengan orang yang lain itu sama. Karena tentunya kalau kita menggunakan istilah-istilah lokal ya, itu setiap satu daerah dengan daerah yang lain itu bisa beda-beda. Yang kita maksud ini adalah tangan gitu ya. Tapi mungkin ada istilah lain yang bahasanya bukan tangan, tapi bahasa lain. Nah, itu juga akan hal yang sangat berbahaya kalau seandainya itu digunakan di kesehatan. Karena nanti bisa salah arti gitu ya. Karena satu daerah dengan daerah yang lain tentu memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, untuk istilah anatomi itu berasal dari kata ana dan tomi. Nah, ini ya, ana itu artinya adalah bagian, memisahkan, sedangkan tomi itu adalah iris atau potong, ya.
Jadi secara keseluruhan, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan struktur tubuh manusia dan bagaimana hubungannya antara satu dengan yang lain. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana tubuh kita bisa berkoordinasi baik ya dari satu bagian dengan bagian yang lain hingga mencapai satu fungsi yang sama. Itu. Ya, jadi kalau sampai ada satu bagian yang mengalami kerusakan, nah tentu akan berpengaruh di bagian-bagian yang lain. Jadi di sini kita tidak hanya belajar tentang susunan strukturnya, tetapi juga hubungannya dengan satu dengan yang lainnya, ya. Nah ini nantinya akan kita banyak kupas di mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, gitu. Nah ini pada gambar bisa kalian lihat ya, tubuh manusia ini memiliki beberapa organ, ya. Ada organ usus ya, ada hati, ada paru-paru, ada otak ya, ada lambung, ada pankreas ya, ada ginjal ya. Kemudian ada kandung kemih, ada jantung, dan lain-lain. Jadi ini semua, kalau hanya ada satu saja dalam tubuh kita, maka juga tidak akan berfungsi selayaknya tubuh yang normal. Atau dari sekian banyak ini, ada satu organ saja yang hilang, maka juga tidak akan bisa berfungsi secara normal. Nah itu ya artinya ada istilah terkoordinasi dengan baik ya, antara satu dengan yang lainnya. Oke, sedikit ya sejarah singkat mengenai anatomi. Ini saya sampaikan singkat saja. Jadi kalau kalian pengen tahu banyak ya silahkan baca bukunya. Nanti saya akan kasih e-book ya, e-booknya untuk anatomi fisiologi manusia. Bisa dari e-book, juga bisa dari buku kalau kalian ada bukunya, atau dari pembahasan-pembahasan perkuliahan di internet juga banyak ya terkait Anfisman ini. Jadi semua itu berawal dari permulaan tahun ya 1600 sebelum Masehi itu sudah ada ya, sudah dimulai meskipun pada saat itu mungkin belum segamblang sekarang ya, karena kan kalau dulu itu kan peralatannya masih terbatas, tapi kalau sekarang kan peralatannya sudah ini ya, teknologinya sudah bagus, sudah canggih gitu ya, jadi lebih mudah untuk belajarnya. Dan memang kalau untuk farmasi ya, farmasi khususnya itu beda dengan kedokteran. Kalau kedokteran memang harus secara spesifik bisa menunjukkan, bahkan mereka harus mendatangkan semacam alat peraga ya, manusia misalkan yang memang untuk dijadikan objek studi ya untuk pembelajaran anatomi fisiologi manusia. Tapi kalau di farmasi tidak, di farmasi cukup nanti kita bisa menggunakan tiruan atau gambarnya, yang penting kalian tahu bagian-bagiannya sesuai dengan sistemnya apa. Nah, di sini pada tahun mungkin bukan pada tahun ya, sebelum Masehi ya, 1600 sebelum Masehi itu ada istilah papirus ilmu anatomi ya oleh ilmuwan peradaban Mesir kuno ya. Jadi pada saat itu telah dikenali beberapa organ dan pengetahuan dasar pembuluh darah. Jadi sebelum Masehi pun sudah ada ilmunya meskipun masih sederhana. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi ya, ini sudah ada meskipun pada saat itu kebanyakan yang dilakukan itu pada hewan ya. Jadi ada pembedahan tubuh hewan ya oleh Aristoteles yang ingin membedakan pembuluh vena dengan arteri dan hubungan antara organ-organ tubuh yang lain. Jadi untuk menganalogikan tubuh manusia itu dicari hewan yang memiliki karakteristik dekat dengan manusia begitu ya. Jadi bisa dikatakan secara strukturnya itu menyerupai atau mirip meskipun tidak sepenuhnya. Paling tidak memiliki sistem yang sama. Nah, kemudian penggunaan tubuh mati manusia atau kita kenal mayat ya untuk penelitian ilmu anatomi oleh Herophilus dan oleh Erasistratus. Jadi sudah mulai juga langsung penggunaannya di tubuh manusia tetapi yang sudah meninggal ya atau dalam bentuk mayat untuk studi gitu ya. Nah, ini juga sampai sekarang ya masih berlaku begitu ya, tetapi bukan untuk kalian sebagai lulusan farmasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi gitu. Jadi tidak langsung terhadap objeknya adalah manusia. Tapi kalau kedokteran memang wajib ya. Kalau kedokteran memang wajib harus menggunakan tubuh manusia yang sudah meninggal untuk belajar anatomi.
Kemudian pada abad ke-6 ya, ini ilmuwan kedokteran Hippocrates itu memahami ilmu dasar mengenai sistem rangka dan otot ya, dan awal pemahaman yang lebih dalam lagi terkait kerja dan fungsi organ seperti ginjal. Nah, ini kan memang penting sekali ya untuk didalami pada saat itu. Kalau tidak ada para ahli sebelumnya, tentu saat ini kita kesulitan untuk apa namanya, terutama farmasi ya, untuk memberikan treatment apa, obat yang tepat yang bagaimana ya terhadap seseorang yang tentunya itu dikaitkan dengan kondisi dari apa namanya itu organ-organ di dalam tubuh manusia itu sendiri. Makanya tadi kemarin itu kan saya memberikan pertanyaan ya yang harus kalian upload di IG masing-masing, seberapa penting sih Anfisman itu pada farmasi. Memang betul, farmasi itu tidak spesifik kok seperti kedokteran yang harus tahu satu persatu, bahkan harus belajar secara langsung menggunakan peraga manusia yang sudah meninggal. Kita tidak ya, cukup belajar dari referensi, dari gambar, bahkan dari peraga yang itu bukan asli itu bisa begitu. Tetapi bukan berarti kita tidak butuh ilmu Anfisman. Nah, makanya PR kalian waktu itu kan untuk menjelaskan apa pentingnya Anfisman itu di bidang farmasi, yang itu mungkin bisa kaitkan dengan cara pemberian obat begitu ya, atau mungkin bagaimana cara treatment yang tepat, karena tentunya setiap organ itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu yang bisa kalian kembangkan untuk penjelasan spesifik seberapa penting Anfisman dipelajari di farmasi ya. Tentu setiap bidang beda-beda, kedokteran juga beda begitu ya, meskipun secara prinsipnya materinya sama, bahkan tingkat kedalamannya pun juga berbeda begitu. Kemudian pada abad ke-16 dan 17 ini ilmuwan memahami sistem sirkulasi ya, kemudian penemuan katup pada pembuluh vena, aliran darah dari ventrikel jantung kiri ke kanan dan vena hepatika. Kalau ini kan sudah masuknya lebih dalam lagi ya, tidak hanya sekedar tahu organnya apa, tapi sudah masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah yang itu ada pembuluh besar sama pembuluh kecil ya. Jadi itu pun kalau kita tidak langsung terapkan pada tubuh manusia yang kondisinya tentu berbeda dengan hewan ya, maka akan sulit menemukan itu semua. Makanya mau tidak mau para peneliti dulu itu tetap menggunakan peraganya itu adalah manusia asli, tetapi yang sudah meninggal atau dalam tanda kutip mayat begitu ya. Dan bahkan sekarang pun juga masih banyak tuh namanya dari kedokteran itu mencari apa namanya mayat yang mungkin sudah tidak terkenali atau apa yang itu bisa dijadikan pembelajaran ya untuk mereka. Ini di abad ke-16 ya sebelum Masehi ada Realdo Colombo dan Gabriel Fallopio ya, banyak melakukan perkembangan pada anatomi tulang ya, fakta mengenai bentuk dan ruang jantung, pembuluh nadi, paru-paru, aorta dan katup-katupnya ya, penggambaran baru tentang otak dan pembuluhnya, pemahaman bagian dalam telinga dan ruang pada laring. Nah, buku-buku yang saat ini banyak dicetak, banyak dipublish yang berkenaan dengan Anfisman itu nothing kalau tanpa adanya penelitian ini semua atau riset-riset sebelumnya yang sudah dilakukan gitu. Jadi yang apa yang ditemukan dari saat sebelum Masehi itulah yang menjadi penentu keberhasilan dari bidang keilmuan khususnya Anfisman ya untuk saat ini yang lebih gamblang gitu ya. Kemudian abad ke-19 ya banyak ilmuwan memberikan gambaran anatomi lebih mendalam dibandingkan abad sebelumnya ya, tentunya dengan seiring perkembangan zaman ya, yang tentunya juga orang-orangnya baru, pembaruan, kemudian alat-alatnya pun juga lebih ada perkembangan. Tentunya ini berbeda sekali dengan yang dulu begitu ya. Nah, selain itu juga dikembangkan ilmu mengenai anatomi mikro ya. Jadi anatomi itu nanti akan saya jelaskan di kemudian ya di slide selanjutnya. Itu ada anatomi yang sifatnya mikro, ada yang sifatnya makro. Nah, kalau yang sifatnya mikro itu histologi ya pada manusia dan hewan begitu. Jadi tingkatnya adalah tingkat sel dan jaringan begitu ya, yang kita tidak bisa melihat secara langsung. Biasanya kita menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Nah, namun dengan kondisi seperti itu,
itu menimbulkan sedikit polemik ya atau permasalahan yang ini mengacu pada kode etik begitu. Jadi ada permintaan mayat yang semakin meningkat ya. Akhirnya ini melegalkan segala cara untuk mendapatkan mayat itu ya, dengan berbagai cara dilakukan, misalkan pembunuhan. Nah, ini kan hal yang sangat di luar etik ya, artinya tidak boleh begitu begitu. Jadi melihat perkembangan yang tidak baik tersebut, akhirnya Parlemen Inggris itu mengeluarkan Undang-Undang Anatomi yang 1832 yang akhirnya memberikan batas-batas hukum untuk penyediaan jenazah. Dan pembatas ini membuat dimulainya pengerjaan sebuah buku teks ilmu anatomi yang bernama Gray's Anatomy. Jadi kalau sekiranya itu sudah ditemukan begitu ya, jadi ya tidak perlu lagi dilakukan penelitian lagi. Jadi cukup ada penelitian lanjutan begitu. Jadi tidak perlu setiap orang itu ketika ingin belajar tentang anatomi membedah orang. Nah, itu kan hal yang di luar etis ya atau kode etik yang telah ditentukan. Kita sudah punya buku atau atlas ya, atlas untuk anatomi yang berbahasa Inggris ada, yang berbahasa Inggris juga sudah ada ya. Kalau yang berbahasa Inggris kita bisa menggunakan anatomi Gray's Anatomy ya. Jadi itu benar-benar gambar asli yang diambil dari tubuh manusia yang sudah meninggal. Jadi kita cukup belajar dari situ aja, tidak perlu membedah lagi begitu ya, karena nanti banyak kriminal gitu untuk tiba-tiba orang hilang ya karena dibunuh untuk diambil organnya untuk buat studi begitu. Nah, itu kan hal yang sudah menyalahi aturan. Kemudian, nah, lalu bagaimana di Indonesia? Tentunya kalau di Indonesia lebih strict lagi ya, karena kan kita berbasiskan agama ya, tidak boleh sembarangan juga nih membunuh orang tanpa alasan begitu ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Peraturan Nomor 18 Tahun 1981, itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia. Ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk menjaga dan menghormati jenazah sebagai peninggalan manusia ya. Jadi ada bedah mayat klinis sama bedah mayat anatomis. Maksudnya apa? Kalau yang bedah mayat klinis ini tindakan otopsi yang dilakukan untuk mengetahui sebab kematian pasien atau seseorang dalam kasus kriminal dan memperoleh pengetahuan yang nggak perlu. Jadi ini benar-benar diatur ya oleh undang-undang. Jadi ketika ada permintaan otopsi itu harus betul-betul jelas permintaannya dan harus ada tanda tangan bermaterai begitu ya. Jadi tidak ada tuntutan di kemudian. Kenapa? Karena kalau otopsi itu kan dibedah ya untuk ditelaah lebih lanjut penyebabnya apa. Atau kalau misalkan keluarga tidak berkenan pun juga tidak masalah ya dilakukan otopsi. Nah, otopsi ini kan untuk menggali kalau seandainya ada kasus-kasus kriminal ya yang itu berupa pembunuhan atau apa yang belum terungkap. Nah, misalkan seseorang tiba-tiba mati meninggal begitu ya, keracunan. Nah, kita pengen tahu keracunan itu berasal dari apa? Apakah betul disengaja diberikan oleh orang atau memang ada upaya-upaya untuk membunuh seseorang itu gitu. Nah, kalau untuk bedah mayat anatomis ini memang dikhususkan untuk bedah mayat dalam rangka pendidikan. Biasanya yang melakukan itu adalah mereka yang kuliah di kedokteran. Nah, saya tekan lagi, kalau untuk farmasi tidak ya, jadi tidak perlu khawatir, kalian pun tidak perlu untuk melakukan selayaknya kedokteran. Tapi tetap harus belajar. Dari mana? Dari referensi yang ada. Jadi bukan berarti, oh kita nggak perlu nih kayak kedokteran, ya sudah berarti nggak belajar. Oh tidak, tetap harus belajar meskipun itu dari referensi yang ada, yang tujuannya nanti untuk menyesuaikan kalian di farmasi. Begitu ya, karena tentunya beda nih obat untuk yang nantinya untuk organ jantung, untuk lambung, untuk yang lain-lain. Kalian harus tahu bagaimana perjalanannya seperti apa kalau kalian belum paham betul sistem di dalam tubuh kita kayak apa. Kenali dulu baru kita bisa beraksi kan gitu ya.
Oke, tadi sudah anatomi, sekarang fisiologi ya. Kalau fisiologi itu sebetulnya tidak asing lagi ya, bahkan masyarakat umum itu sebetulnya sudah banyak belajar terkait ini, minimal dari baca-baca artikel yang ada di berita-berita atau dari internet begitu ya. Jadi fisiologi itu adalah istilah yang diambil dari bahasa Yunani juga ya. Ada istilah psikologi ya. Psikologi ini artinya physis yang berarti asal usul atau hakikat ya. Kemudian kalau logia itu artinya kajian, sedangkan fal itu artinya fungsi atau kerja. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasannya fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ-organ tubuh manusia yang didasarkan pada fungsi seluler dan molekuler. Nah, kalau digabungkan sebetulnya saling melengkapi. Anatomi itu kan kita belajar tentang bagian-bagiannya, baik yang sifatnya mikro maupun yang makro. Tapi apakah cukup nih kita tahu, oh kalau ada dalam tubuh kita itu ada organ jantung, oh ada lambung. Tapi apakah cukup tahu itu saja? Kan tentu tidak. Kita juga harus tahu dari segi fisiologisnya, dari segi fungsi-fungsinya. Tidak hanya dari sifat yang makro, tapi juga yang mikro. Kalau yang mikro di sini maksudnya dari fungsi seluler dan molekulernya. Nah, ini juga harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oke, ini adalah sejarah fisiologis manusia ya. Tadi sudah saya paparkan sejarah anatomi manusia, sekarang sejarah fisiologi manusia. Sebentar. Untuk yang fisiologi ya, nanti silakan ya dibaca sendiri. Cuma ambil beberapa saja di sini dari Claudius Galenus ya. Ini adalah pendiri fisiologi eksperimental yang pertama kali menggunakan eksperimen untuk menyelidiki fungsi tubuh ya. Ada Ibnu Sina. Nah, ini kalau kalian banyak belajar tentang cendekia Muslim itu sudah tidak asing lagi ya dengan Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu penulis The Canon of Medicine ya, dan Ibnu Al-Nafis ini juga belajar terkait studi modern anatomi dan fisiologi. Jadi tentu kita patut bangga. Salah satunya bagi kita yang beragama Muslim itu banyak juga kok ilmuwan-ilmuwan yang basicnya Muslim pun juga menemukan banyak hal ya tentang ilmu-ilmu sains ya atau ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu kefarmasian. Kemudian ada juga ini William Harvey ini pada abad ke-17. Ini juga ahli anatomi yang menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Kemudian abad ke-19 ya ini juga ditemukan pengetahuan fisiologis dan juga sudah mulai berkembang pesat pada saat itu. Kemudian Claude Bernard ini menggagas konsep lingkungan interior ya, lingkungan internal. Kemudian Walter Cannon ya, ini juga menggagas tentang konsep homeostasis yang untuk konsep homeostasis insya Allah nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian pada abad ke-20 ya, ahli biologi menjadi tertarik pada bagaimana organisme selain fungsi manusia yakni bidang fisiologi dan komparatif ekofisiologi. Jadi ada beberapa yang berkaitan dengan lingkungan ya, cara hidupnya, adaptasinya itu juga berpengaruh dengan kondisi fisiologi dari makhluk hidup tersebut. Nah, ini adalah sejarah-sejarah ilmu yang berkaitan dengan fisiologi manusia. Ini yang saya ambil hanya beberapa, tentunya yang lain banyak ya. Jadi silakan kalian banyak-banyak membaca. Penting kok sejarah itu. Artinya dengan sejarah kita akan tahu bermula dari mana sih, kemudian sekarang seperti apa sih. Nah, tentunya kita akan bisa membandingkan ya dari sebelum dan sesudahnya. Seperti itu. Perkembangannya pun kita juga bisa membaca. Selanjutnya, nah ini sudah saya singgung sedikit tadi di awal ya, bahwasanya untuk pembagian ilmu anatomi itu ada yang sifatnya makro, ada yang sifatnya mikro. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah yang anatomi makroskopik.
Jadi anatomi makroskopik itu dikenal juga sebagai anatomi gross atau anatomi kasar ya. Kenapa? Karena dipelajarinya itu secara melalui mata saja, tidak memerlukan alat khusus seperti mikroskop. Jadi kita secara langsung masih bisa melihat. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan secara regional dan sistemik. Dan nanti akan saya jelaskan masing-masing di sini. Kalau yang pendekatan regional, ini maksudnya apa? Mempelajari struktur tubuh dengan pembagian menjadi beberapa area tubuh ya, seperti area kaki, area kepala, area tangan, dan area tubuh lainnya. Dan nanti akan ada bab sendiri ya terkait dengan pembagian-pembagian ini. Kemudian yang kedua, ada pendekatan sistemik. Maksudnya apa nih sistemik? Struktur tubuh dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh ya. Ada beberapa sistem organ yang itu ada di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi yang berbeda-beda tetapi menunjang satu fungsi tubuh yang sama. Meskipun mereka sistemnya beda-beda, fungsinya beda-beda, tetapi nanti dia akan menjadi satu utuh tubuh manusia. Jadi kalau seandainya nanti ada satu saja yang itu hilang atau mengalami gangguan, nah ini tentu akan mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Contoh seperti sistem rangka, kan fungsinya untuk bergerak ya secara umumnya. Ada sistem respirasi, ini fungsinya untuk bernafas. Ada sistem pencernaan untuk mengolah makanan supaya kita dapat menyerap sari-sari makanan. Ada sistem reproduksi. Nah, ini kan fungsinya masing-masing, tetapi dalam tujuan yang sama itu tidak boleh terpisahkan. Yang semuanya harus saling mendukung satu sama yang lainnya agar membentuk satu tubuh individu manusia yang sempurna. Gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang kedua itu adalah anatomi mikroskopik. Sudah nampak ya kalau di istilahnya ada mikroskopis, berarti ukurannya mikro, ukurannya dia tidak bisa dilihat secara langsung menggunakan mata, tetapi harus menggunakan alat ya, alat bantu yang kita kenal sebagai mikroskop ya. Jadi untuk anatomi mikroskopis itu mempelajari semua struktur tubuh manusia secara mikro dengan alat bantu mikroskop yang meliputi pemeriksaan, misalkan pemeriksaan sitologi, pemeriksaan histologi, begitu ya. Jadi itu semua harus ditelaah masing-masing. Mana yang masuk ke dalam sitologi, mana yang masuk ke dalam histologi, begitu. Nah, kalau sitologi ini maksudnya adalah tingkat sel. Sedangkan yang histologi itu masuknya adalah tingkat jaringan. Ya, nah itu bedanya apa sih? Maksudnya kok ada tingkat sel, ada tingkat jaringan. Nah nanti kita akan bahas satu persatu biar kalian tidak bingung. Tapi di sini saya kasih contoh aja dulu. Kalau yang tingkat sel, ini contohnya adalah sel darah, ya. Jadi sel darah itu sebetulnya adalah jaringan. Ya, yang di dalamnya itu terdiri dari sel-sel. Ada sel eritrosit, ada sel trombosit, ada sel leukosit, ya. Yang semuanya ini adalah komponen pembentuk darah. Nah, masing-masing ini eritrosit, trombosit, leukosit ini adalah sel. Makanya sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang sel. Ada sel eritrosit, ada sel trombosit, ada sel leukosit, di mana sel-sel ini sebagai penyusun darah. Darah kita kehilangan satu saja, ya nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Tidak ada eritrosit, apakah bisa disebut darah? Ya tidak. Tidak ada trombositnya atau tidak ada leukositnya, maka juga tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, meskipun sel-sel ini punya fungsi masing-masing, tetapi tetap menuju ke satu kesatuan fungsi utama darah. Ya, itu maksudnya. Yang kedua, di sini saya ambil histologi atau yang tingkat jaringan, misalkan jaringan lemak. Jaringan lemak ini ada yang namanya sel lemak sitoplasma, ya. Ada sel lemak nukleus, ini bagian-bagiannya. Ada sel lemak globulis, ya. Ini adalah bagian-bagiannya yang bisa kita lihat menggunakan mikroskop.
ya. Ini sitoplasma, ini nukleusnya, nukleus yang berwarna hitam ini adalah globulus. Jadi globula ya yang dia berupa rongga begitu. Nah, ini kalau tidak menggunakan mikroskop apakah bisa dilihat? Ya tidak. Tidak mampu mata kita melihat ukuran mikro. Mikro itu 1/1000 milimeter. Jadi kalau kalian punya penggaris ya, punya penggaris 1 mili itu kalian bagi 1000. Kalau kalian mampu melihat potong-potongannya, berarti kalian hebat, bisa melihat ukuran mikro. Ya, untuk lihat 1 mili aja mungkin beberapa mata kita ada yang tidak bisa ya, atau tidak mampu karena ada gangguan atau sakit gitu kalau kelama-lamaan. Ini bayangin 1 mili dibagi 1000. Nah, itulah ukuran mikro. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan mata kita. Harus ada alat bantu khusus yang mampu membesarkan sekian kali supaya kita bisa melihat. Yaitu kita menggunakan alat mikroskop. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke struktur organisasi tubuh manusia. Ya, struktur organisasi manusia itu pasti dimulai dari sel. Kenapa? Karena sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kalau kalian masih ingat nih waktu pelajaran SMP atau SMK bahwasanya makhluk hidup itu kan ada yang tipe selnya prokariot, ada yang tipe selnya eukariot, ya. Kalau yang prokariot itu berarti sel tipe selnya sederhana, hanya ada satu sifatnya uniseluler, ya. Dan itu biasanya dimiliki oleh makhluk hidup yang memang tingkat rendah. Sedangkan kalau pada manusia, tumbuhan, hewan itu masuknya ke eukariot, ya, yang sudah sempurna. Dan biasanya sifatnya multiseluler. Jadi tubuhnya itu tidak hanya ada satu sel aja, tetapi kalau pada uniseluler itu hanya satu sel aja. Oleh karena itu kalau ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel itu kita tidak bisa melihat secara langsung. Kita harus menggunakan mikroskop. Contohnya apa, Bu? Bakteri. Nah, bakteri itu kan sifatnya uniseluler. Ya, artinya ketika kita tidak sengaja menyentuh bahan-bahan kotor dan ternyata itu ada bakterinya, ya kita nggak tahu, tiba-tiba tertelan gitu. Tetapi kalau ada daun yang menempel di tangan kita, ya tetap kelihatan kan, karena sifatnya makro gitu. Nah, diawali dari sel, ya. Sel ini akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ tubuh akan membentuk sistem organ tubuh, kemudian membentuk tubuh yang sempurna dalam satu individu, yakni tubuh organisme. Meskipun ini semua berbeda-beda fungsi, tetapi jangan lupa tujuannya satu, membentuk tubuh organisme yang utuh. Contoh nih, saya kasih contoh di sini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu ada sel, ya. Sel itu nanti dia akan membentuk jaringan. Di mana jaringan ini nanti akan membentuk organ. Misalkan organ yang saya ambil contohnya adalah lambung. Nah, lambung ini akan bersatu menjadi sistem organ bersama organ-organ penyusun yang lain yang itu dalam sistem pencernaan. Kan otomatis kalau sistem pencernaan yang dibutuhkan tidak hanya lambung aja, ada usus, itu pun ada usus halus, ada usus besar, ya kan? Ada lambung itu sendiri, ada anus, ya. Di sini ada hati dan lain-lain. Hati meskipun dia tidak terlibat langsung dilalui makanan, tetapi hati juga ini bisa nantinya berfungsi, ya, berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim. Nah, itu ya. Jadi meskipun tidak dilalui makanan, tetap dia terlibat dalam sistem pencernaan. Baru sistem pencernaan ini merupakan bagian dari tubuh manusia yang sama-sama berfungsi untuk membentuk tubuh organisme yang utuh, yakni manusia. Ya nggak kebayang aja tubuh kita nggak ada sistem pencernaan. Sedangkan tubuh kita butuh energi. Energi didapat dari mana? Dari makanan. Makanan apakah bisa langsung diserap oleh tubuh? Ya tidak, harus cerna dulu. Nah yang cerna siapa? Ya sistem pencernaan. Nah kalau nggak ada sistem pencernaan yang nggak ada yang nyerna, ya siapa yang mau menyerap?
Kan begitu logikanya. Oleh karena itu, tubuh kita tidak boleh kehilangan satu sistem yang ada di dalam tubuh kita. Apa aja sistemnya? Nah, itu nanti akan kita belajar ya satu persatu, dan itu akan menjadi fokus setiap pertemuan ya. Nah, dari uraian yang saya sampaikan tadi, ada sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ tubuh, ada tubuh organisme. Tentu kalian akan bertanya-tanya dulu nih. Kalau bagi yang sudah tahu, mungkin tinggal mengulang saja ya. Tetapi yang belum tahu pasti akan bertanya, apa itu sel? Apa itu jaringan? Apa itu organ? Apa itu sistem organ? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kalau untuk sel sudah saya jelaskan tadi ya, sel itu adalah satuan unit terkecil makhluk hidup sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Tanpa sel nothing. Tanpa sel kita tidak akan bisa hidup seperti ini. Ya, yang kedua adalah jaringan. Jadi ini sebuah bagian yang berkelanjutan ya, dari sel ke jaringan. Maksudnya apa? Jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nah, pada manusia itu terdapat 4 jaringan dasar. Ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ya, ada jaringan pengikat, ada jaringan saraf. Satu bagian jaringan yang ini tidak ada atau tidak kita miliki, ya kita nothing. Contoh, kita nggak ada sistem saraf. Kalian nggak akan bisa mendengar apa yang akan saya sampaikan. Kalian tidak akan bisa menangkap apa yang saya infokan. Karena saraf itu penting sekali untuk koordinasi otak dan tubuh kita. Nggak ada jaringan otot, ya kalian nggak akan bisa berjalan, nggak akan bisa bergerak, nggak akan bisa melakukan pergerakan makan, minum, kamar mandi, segala macam. Kenapa? Karena otot adalah penggerak aktif dalam sistem gerak. Ya, jadi jangan keliru ya. Kalau dalam sistem rangka itu ada gerak aktif, ada gerak pasif. Kalau yang gerak aktif itu adalah otot yang menggerakkan tulang kita, begitu. Tidak ada jaringan epitel yang akan melindungi kulitmu itu siapa kalau tidak ada jaringan epitel. Maka akan mudah sekali mengalami kerusakan-kerusakan karena faktor lingkungan. Nah, ini akan menjadi hal yang penting sekali harus digarisbawahi. Artinya jaringan itu pun tidak boleh terlewatkan oleh tubuh kita. Lanjut ke bagian organ. Nah, organ itu awal mulanya ya dari jaringan itu. Bahwasanya organ itu adalah kelompok jaringan yang memiliki beberapa fungsi. Jantung, hati, usus itu kan juga susunannya adalah jaringan. Jaringan susunannya adalah sel. Jadi itu kayak tingkat organisasi kehidupan yang tidak bisa terbolak-balik ya. Nah, organ jantung udah, kemudian pembuluh darah, ada hati, ada yang lain-lain. Nah, makanya disebut sistem organ. Ini pun tidak boleh keliru untuk menyatu-nyatukan sistem tadi. Tentu sistem respirasi, organnya berbeda dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi berbeda dengan sistem pencernaan. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kalau sistem pernafasan atau respirasi, apa aja organnya? Ayo, kalau sistem respirasi atau pernafasan, organ apa aja yang di dalamnya yang harus ada? Satu, Paru-paru. paru-paru. Utama itu ya, tanpa paru-paru nanti siapa yang akan melakukan sirkulasi pertukaran oksigen CO2-nya yang ada di dalam alveolus ya? Ayo, selain paru-paru apa lagi? Organ itu bisa yang ada di luar ya, eksternal, ada yang internal. Ayo, awal kali masuk, udara masuk melalui apa? Mulut, mata, hidung, telinga, Hidung. iya, hidung. Kan kalian bisa nih mereka-reka perjalanannya. Bukan mereka-reka itu artinya membuat-buat, enggak, artinya bisa menebak sendiri. Saya ketika bernafas ya, masuknya ke lubang hidung. Habis itu kemana lagi ya? Ke kerongkongan atau ke tenggorokan? Tenggorokan. Ke tenggorokan. Terus habis itu ke Kerongkongan. kerongkongan. Kerongkongan itu sistem respirasi apa sistem pencernaan? Kerongkongan itu Pencernaan.
Pencernaan. Nah ini harus hati-hati ya. Jadi makanya nanti kita akan ada pertemuan per bab ya di setiap harinya. Jadi kita fokus membahas sistem pernafasan, sistem reproduksi misalkan. Biar kalian tahu secara detail perjalanan udara kita itu kemana aja sampai keluar lagi. Nah, itu begitu pula dengan pencernaan, sampai awal yang itu berupa makanan sampai keluar berupa ampas. Nah, itu juga harus tahu kalian perjalanannya seperti apa. Nah, untuk sistem organ itu merupakan kumpulan berbagai organ yang memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama. Kan organnya beda-beda tadi, ada paru-paru, ada hidung, ada tenggorokan, dan lain-lain. Nah, itu fungsinya beda-beda, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh. Itu yang disebut sebagai sistem. Ya, sistem kalau nggak ada unit-unit terkecilnya nggak akan bisa terjadi proses yang diinginkan. Tidak ada proses respirasi yang diinginkan. Begitu. Ada gangguan pernafasan di paru-paru, ya sudah nggak akan bisa bernafas dengan baik. Nah, ini yang kemarin-kemarin mungkin detik ini juga masih menjadi permasalahan ya bagi mereka yang terinfeksi penyakit COVID begitu ya, yang langsung mengena ke paru-paru begitu ya. Ada yang disebut sebagai badai sitokin. Nah, badai sitokin yang membuat paru-paru kita ini menjadi berbecak begitu ya, yang itu akan menyulitkan untuk pertukaran oksigen dan CO2 gitu. Jadi membuat kita sesak nafas segala macam, butuh asupan oksigen berlebih. Nah, itu kan menjadi polemik ya sendiri. Ketambah kalau seseorang itu paru-parunya sudah mengalami disfungsi ya, sudah wassalam gitu ya. Orang yang normal saja ketika terinfeksi COVID itu akan mengalami gejala seperti itu, apalagi yang sudah ada kelainan ya untuk organ paru-parunya. Oke, nah ini jadi sistem tubuh kita itu banyak ya, ada sistem skeletal, ada sistem muskular, ada sistem sirkulatori, nah sirkulasi, ada sistem digestif atau pencernaan, ada urinaria, ada sistem saraf, sistem reproduksi, sistem limfatik, sistem endokrin atau hormon, sistem respiratori. Nah, ini semua itu punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi mereka itu di PJ-kan masing-masing. Kalau masalah pencernaan, nih sistem digestif. Masalah pembuatan atau pembentukan urin di sistem urinaria, yang nggak akan nyampur-nyampur ke sistem-sistem yang lain ya. Meskipun tujuannya membentuk satu fungsi yang sama dalam tubuh manusia. Jadi PR-nya adalah bagaimana semua sistem ini dapat berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun sehingga tubuh manusia tetap sehat. Ya, jadi tidak akan mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Ini saya ambil contoh sistem sirkulasi atau sistem peredaran ya. Jadi sistem peredaran itu organ penyusunnya ada jantung sama pembuluh darah. Ini udah nggak bisa di otak-atik ini. Satu hilang bubar gitu ya. Sistem peredaran itu ada jantung, ada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu ada dua, ada vena, ada arteri. Nah ini jantung. Nah kemudian penyusunnya saya ambil di sini contoh jantung ya. Jantung itu penyusun jaringannya ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Ya, biasanya kalau untuk jantung itu jaringan epitel itu yang ada di permukaan luarnya. Nah, nanti kita akan banyak belajar itu di khusus ya di bab peredaran darah. Kemudian ada jaringan otot, nah ya jaringan otot. Nah, yang membuat jantung kita itu bisa berdenyut secara ritmik ya, tanpa kita perintah, tanpa kita atur ya. Ya kalau misalkan semua disadari, nanti dalam kondisi kita tertidur jantung kita berhenti gitu ya. Tapi kan kenyataannya enggak. Dalam kondisi kita pingsan, dalam kondisi kita tidur, itu kan otot jantung masih berdetak gitu ya. Karena memang ada jaringan otot yang mampu menggerakkan secara otomatis dan saraf misalnya tanpa kita kendalikan.
gitu. Kemudian pembuluh darah ya, ada jaringan ikat longgar. Di sini darah itu sendiri ya, kan pembuluh darah itu kan komponennya kan tidak hanya pembuluhnya saja, tetapi juga ada darahnya ya. Buat apa kalau ada pembuluhnya tapi nggak ada darahnya yang mengalir kan nggak ada ya. Ada jaringan ikat elastik, di sini ada arteri elastik dan vena. Ada jaringan ikat polos, di sini ada arteri muskular, ada arteriol. Ada jaringan endotel, di sini adalah kapiler. Nah, ini bukti bahwasanya organ-organ tubuh kita itu tidak akan mungkin lepas dari jaringan. Jantung harus ada jaringan epitel, harus ada jaringan ikat, harus ada jaringan otot, harus ada jaringan saraf. Satu hilang, ya sudah, tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Begitu. Begitu pula dengan pembuluh darah. Ada satu komponen yang hilang pun juga sama. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk pengantar. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke sistem masing-masing ya. Jadi ini pengantar yang sekiranya bisa membuka pandangan kalian bahwasanya tubuh kita ini tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Jantung ya, pokoknya yang penting saya punya jantung. Nah, saya pokoknya yang penting untuk yang organ hati ya untuk hati aja, enggak. Meskipun mereka punya fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya itu sama ya, sama-sama untuk menjadikan tubuh kita itu bisa melakukan proses kehidupan itu yang baik begitu ya, yang sehat begitu. Jadi tidak ada satu bagian yang mengalami disfungsi. Nah, untuk project ya, nah kemarin kan kalian sudah buat apa namanya di IG ya. Saya belum cek satu-satu, hanya beberapa yang saya ambil. Harapannya sih sebelum batas waktu itu kalian sudah mengumpulkan semua, karena nanti tetap akan saya lihat satu persatu ya. Nah, ini untuk project yang kedua ya. Project yang kedua sama waktunya. Jadi waktunya itu nanti di pertemuan berikutnya untuk apa namanya share video ya. Jadi kalau semisal hari ini adalah hari Senin, berarti untuk proyek individu yang hari Senin ini ya nanti harus sudah diselesaikan di hari Senin yang akan datang. Jadi kesepakatannya sih saya ke kalian itu ngasih waktunya per minggu ya. Kenapa? Karena biar kalian juga punya target gitu. Karena menurut saya sama aja sih ya, saya kasih nilai, saya kasih waktu sebulan, saya kasih waktu 2 bulan, karena mahasiswa itu kan seringnya itu adalah mendekati deadline baru dikerjakan gitu ya. Padahal sih bagusnya itu dari jauh-jauh hari biar ketika nanti ada project-project atau tugas-tugas dari mata kuliah lain itu kalian nggak menumpuk begitu. Itu manajemen diri itu harus begitu. Yang sudah saya jelaskan ya di materi OK, masih ingat bagaimana kita menjadi mahasiswa yang berprestasi itu salah satunya bisa mengatur manajemen tentang perkuliahan. Mana nih yang harus saya dulukan nih, karena waktunya sudah mendekati. Tapi bukan berarti yang belum itu dibuat nanti-nanti. Jadi kalau semuanya dibuat nanti-nanti, ujung-ujungnya malam itulah 5 tugas dikerjakan dalam waktu bersamaan. Tentunya dari segi kualitas itu akan jauh berbeda, karena kebut-kebutan gitu ya, dan tentunya tidak fokus. Oke, apa sih proyeknya? Sama sih, masih sama dengan yang lain ya. Buat seperti contoh di atas ya, seperti contoh ini, nih sistem peredaran ya, dengan tema sistem organ. Jadi silahkan pilih salah satu sistem organ apa, kecuali pencernaan yang saya contohkan. Kalau saya kan ngasih contoh yang pencernaan ya, yang ini. Sedangkan kan sistem kita banyak. Ada sistem skeletal, ada sistem saraf, ada sistem muskular, ada sistem sirkulasi, pencernaan, urin ya. Silakan milih. Bu, kalau sama dengan mahasiswa yang lain, ya nggak apa-apa. Kan sistem kita tidak sebanyak jumlah mahasiswa, nggak apa-apa sama. Tapi kan tetap nanti kalian harus hati-hati, tidak boleh saling contek-menyontek. Kenapa? Karena akan ketahuan, akan sama plek di sana. Bahkan kalau sampai ada kesalahan, titik komanya salah, itu akan ketahuan. Ini pasti nyontek gitu ya. Boleh kok judul kita sama, tetapi cara penyampaiannya harus berbeda. Kemudian screenshot ya, jadi tipe foto. Jadi silakan kalian ambil foto di internet banyak sistem. Misalkan Bu, kalau saya pengen sistem reproduksi laki-laki misalkan, boleh.
silakan ambil foto sistem reproduksi laki-laki di internet ya, tapi usahakan resolusinya bagus, dan itu boleh kok lebih dari satu, karena kalau IG itu kan boleh beberapa foto ya, boleh. Kemudian posting di IG masing-masing, berikan keterangan di fotonya, narasi ini caption maksudnya ya, yang itu berupa narasi penjelasan terkait foto tersebut, yang diawali dengan kalimat perkenalan diri Anda, dari mana, jurusan apa, ini seperti yang kemarin ya. Kemudian maksud dari keterangan gambar tersebut, saya lebih sukanya kalian spesifik seperti ini. Sistem peredaran darah, organ penyusunnya jantung dan pembuluh darah. Jantung fungsinya untuk apa? Jantung itu terdiri dari beberapa penyusun jaringan. Ada jaringan epitel, fungsinya untuk apa? Jaringan ikat, fungsinya untuk apa? Jaringan otot, fungsinya untuk apa? Jaringan saraf, itu untuk apa? Begitu ya. Jadi tidak cuma sekedar disebutin penyusun dari sistem peredaran itu jantung sama pembuluh darah, dah titik. Enggak begitu. Harus kalian jelaskan satu persatu. Jantung itu apa, kemudian penyusun jaringannya apa aja, fungsinya apa, ya. Kemudian setelah semua sudah dijelaskan, berikan hashtag ya, hashtag bukan ya, hashtag Akbar Cifada, kemudian hashtag mata kuliah Anfisman, kemudian hashtag Anfisman, tugas Anfisman 1. Ya, jadi silakan dikerjakan, dan ini sifatnya adalah individu. Jadi silakan kalian berkreasi, pilih gambar yang bagus, menurut kalian bagus, kemudian silakan dijadikan tugas ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita secara Zoom hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang bisa hadir. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Jangan lupa absen ya. Oke, siapa itu? Khairul Nikmah ya. Waktu buat kumpulnya berapa hari, Bu? Yang ini? Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ngasih waktu itu selalu 1 minggu. Iya, Bu. Ya, dihitung aja misalkan hari ini tanggal berapa gitu. Nanti batasnya ya sesuai 1 minggu yang akan datang gitu. Kayak kemarin saya ngasih itu tugas yang pertama yang di IG juga itu kan hari Sabtu ya. Nah itu juga nanti ketemu di hari Sabtu lagi begitu, biar enak gitu lah catatannya, biar mudah gitu. Kalau saya kasih per tanggal 3 hari 4 hari itu saya juga sering lupa, tapi kalau saya kasih tanggal berapa, nah itu tinggal dihitung 7 hari yang akan datang. Dan saya tidak membatasi waktu, terserah hari Sabtu misalkan mau pagi mau siang mau malam, yang penting tidak melebihi hari Sabtu itu. Ya kalau sudah pukul 12:05 ya berarti udah hari Sabtu, bukan hari Sabtu lagi ya, hari Senin, hari Minggu gitu. Sama kayak ini juga, Senin misalkan kalian ngumpulnya pukul 12:05 ya itu bukan lagi hari Senin tapi udah hari Selasa gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian yang iya sama-sama yang bisa menyempatkan hadir. Dan harapannya bisa kalian simak lagi nanti kalau memang ada yang miss atau mungkin tadi ada beberapa yang tertinggal. Itu dari saya ya, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sehari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kalian bisa meninggalkan Zoom ya.